Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran 26. Di video sebelumnya telah kita pelajari hubungan perpangkatan dan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, operasi bentuk akar, dan merasionalkan bentuk akar. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari notasi ilmiah, persamaan eksponen, namun hanya pendahuluannya saja karena lebih lanjutnya kalian akan mempelajarinya di SMA. Dan kemudian yang terakhir, menyederhanakan bentuk akar A plus minus B akar C. Jadi tak usah berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, di mana fungsinya mempermudah melakukan perhitungan aljabar, juga mempermudah menentukan banyaknya angka penting. Bentuk umum notasi ilmiah yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A itu antara 1 dan 10, kemudian N-nya juga bilangan bulat. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh, 8.500.000. Jika kita ingin mengubah ke notasi ilmiah, itu tadi kan A-nya itu antara 1 sampai 10. Nah, di sini ada angka 8 dengan 5. Berarti yang kita ambil itu 8. Kenapa tidak 85? Karena 85 itu bukan 85 itu tidak di antara 1 dengan 10. Jadi kita ambil angka 8 sehingga 8,5. Nah, kemudian kan gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, tadi kan desimalnya kita taruh di sini nih, di 8,5. Kemudian kita pindahin. Berapa kali kita ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, notasi ilmiah dari 8.500.000 itu 8,5 dikali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya 144 juta. Nah, ini juga kita ambil 1,44 dikali berapa nih ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 144 juta itu kalau diubah menjadi notasi ilmiah itu menjadi 1,44 dikali 10 pangkat 8. Kemudian selanjutnya, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contoh, ada 0,000085. Kita ubah ke notasi ilmiah. Nah, kan komanya kita pindahin nih ke kanan. Berarti di sini nih. Jadi 8,5. Kenapa enggak 0? 0 kan tadi bukan antara 1 dan 10. Angkanya harus antara 1 sampai 10. Jadi kita taruh di sini komanya 8,5 dikali berapa banyak kita memindahkan titik desimal ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0,000085 itu diubah menjadi notasi ilmiah 8,5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian contoh selanjutnya 0,00000144. Kita ubah ke notasi ilmiah berarti 1,44 dikali berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,44 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya persamaan eksponen, di mana A pangkat fx akan sama dengan A pangkat gx jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan nilai x dari 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Yang A dulu. Jawab. Yang A. 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Nah, syaratnya ini bilangan pokoknya harus sama. Sama-sama 2.
Kalau sudah sama, baru boleh dicoret. Tinggal pangkatnya saja, 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Kita pindahin x dengan x, berarti positif 2x, pindah ke kiri jadi negatif 2x. Berarti 3 dikurang 2, 1. Positif 1, pindah ke kanan jadi negatif 1. Berarti 3 dikurang 1, 2. Menghasilkan x sama dengan 2. Bagaimana jika yang B? Yang B, 3 pangkat x min 1 sama dengan 81 x pangkat x plus 5. Nah, ini kan belum sama nih. Bilangan pokoknya yang satu 3, yang satu 81. Kita ubah dulu nih 81 menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah sama, nah yang ini pangkatnya dikalikan. 4 dikali x 4x, 4 dikali 5 20. Sehingga sudah sama nih, bilangan pokoknya 3, baru kita coret. Sehingga menghasilkan x min 1 sama dengan 4x plus 20. Dimana 4x pindah ke kiri jadi negatif 4x. Jadi x itu bernilai 1 ya. 1 dikurang 4 itu min 3. X tetap 20, negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Berarti 20 tambah 1, 21. Menghasilkan x 21 dibagi min 3. X bernilai min 7. Kemudian selanjutnya menyederhanakan bentuk akar A plus minus B akar C. Sederhanakan bentuk akar dari akar 21 dikurang 4 akar 5 dan akar 18 ditambah 8 akar 2. Untuk yang A, untuk yang pertama dulu, akar 21 dikurang 4 akar 5. Nah, di sini ada rumus. Akar A plus B dikurang 2 akar AB itu menghasilkan akar A dikurang akar B. Jadi syaratnya di sini harus ada angka 2. Sedangkan di sini angka 4. Jadi kita ubah dulu nih gimana caranya supaya angka di sini itu menjadi 2. Oke, pertama-tama kita kembalikan dulu nih. 4 itu akar dari berapa sih? Akar dari berapa yang menghasilkan 4? Oke, berarti akar 16. Jadi 4 kita ubah menjadi akar 16, di mana akar 16 itu 4. Jadi kita tulis 21 dikurang akar 16 dikali 5. 16 dikali 5 berapa? 80. Nah, supaya di sini 2 itu akar dari berapa? 2 itu akar dari 4. Maka 80 ini kita ubah jadi 4 dikali 20. Di mana akar 4 itu 2, akar 20 tetap akar 20. Nah, sudah sama nih sesuai dengan rumus. Bentuknya tinggal kita mencari A dan B-nya. Di mana kalau dijumlah hasilnya 21, kalau dikali itu menghasilkan 20. Angka berapakah A dan B-nya? Ya, benar. A dan B-nya itu 20 dan 1. Di mana 20 ditambah 1 menghasilkan 21 dan 20 dikali 1 menghasilkan 20. Jadi kita dapat A-nya tadi 20, B-nya 1. Jadi kita tulis A sama dengan akar 20 dikurang akar 1. Di mana akar 20 kita sederhanakan itu 4 dikali 5. Akar dari 4 itu 2, sisanya akar 5. Kemudian dikurang akar 1, di mana akar 1 itu 1. Berarti hasilnya 2 akar 5 dikurang 1. Kemudian selanjutnya, akar 18 ditambah 8 akar 2. Sama kayak tadi, ini 8 kita ubah dulu supaya 2. Jadi 8 ini akar dari berapa? Itu akar dari 64. Dari mana? 8 kali 8 itu 64. Jadi akar 64 dikali 2. Nah, 64 kali 2, 128.
128 kita ingin mengubah jadi 2 akar sekian, maka ini dibagi angkanya dengan 4 dikali 32, dimana 4 kali 32 itu 128. Akar dari 4, 2, sisanya akar 32. Sudah sama nih, baru kita cari angkanya, dimana A kalau ditambah B itu hasilnya 18, kalau A dikali B hasilnya 32. Angka berapa aja nih? Oke, didapat angka 16 dan 2. Dimana 16 kalau ditambah 2 itu 18, 16 dikali 2 itu 32. Jadi kita tulis akar 16 ditambah akar 2, dimana akar 16 itu 4, kemudian sisanya ditambah akar 2. Jadi menghasilkan 4 ditambah akar 2. Ayo kita berlatih. Latihan soal kali ini dikerjakan melalui Google Form yang telah tersedia di Google Classroom kalian masing-masing. Untuk pengerjaannya dikerjakan secara mandiri dan tidak mencontek. Batas pengerjaan tugas ini hanya sampai jam 1 siang. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Video Pembelajaran 26 karena di sana terdapat video pembelajaran yang dapat kalian pelajari di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.